satu hikayat yang menarik yang kemarin kita membahas tentang bagaimana kita di dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Artinya ketika ada orang yang berbuat zalim, maka kita wajib ngebela orang yang dizalimi. Ketika ada sesuatu yang mungkar di hadapan kita, maka kita wajib untuk melarang daripada kemungkaran tersebut. Cara dan metodenya sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pada intinya, jangan pernah biarkan kezaliman ada di hadapan kita. Jangan pernah biarkan kemaksiatan ada di depan mata kita. Jangan pernah membiarkan pengkhianatan, kemunafikan, segala bentuk maksiat yang ada di hadapan kita, maka kita wajib untuk menyampaikannya. Urusan diterima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi kita wajib untuk memberitahu ya kepada saudara kita ketika dia berbuat salah. Nah, di sini ada kisah yang menarik nih ya. Di sini diceritakan ada salah satu ulama namanya Hatid Az-Zayyat. Hatid Az-Zayyat ini hidup pada zaman seorang gubernur di kota Irak, namanya Hajjaj ibn Yusuf. Namanya Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ini seorang gubernur yang cerdas, pinter, hafal Quran, fasih dalam Al-Qur'annya, tapi dia adalah gubernur yang zalim. Jadi lengkap kayaknya ya. Fasih baca Quran, bahkan dia hampir tiap Jumat khutbah dan sekaligus menjadi imam Jumat karena bacaan Quran yang begitu fasih. Bahkan dikatakan juga Hajjaj bin Yusuf ini setiap 3 hari khatam Quran sekali. Setiap 3 hari khatam Quran 3 kali. Tapi menarik juga, beliau adalah seorang gubernur yang zalim yang telah membunuh 120.000 orang. Masya Allah, keren ya. Masya Allah. Makanya kadang-kadang jangan kaget kalau ada orang hafal Quran, ngerti Quran, fasih Quran. Kalau etikatnya nggak benar, kalau ajarannya nggak benar, dia bisa melakukan sebuah kezaliman. Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi Muhammad, namanya Abdurrahman ibnul Muljam. Abdurrahman ibnul Muljam, seorang penghafal Al-Quran, seorang pengajar Al-Quran. Bahkan ketika dia bunuh Sayyidina Ali sambil melantunkan Al-Quran. Keren juga kan? Yang dibunuh Sayyidina Ali. Jadi kenapa itu bisa terjadi, Habib? Padahal dia hafal Quran, ngerti Quran, faham Quran, fasih Quran. Kenapa dia jadi pembunuh? Kenapa dia jadi orang yang berbuat zalim? Karena dia tidak memahami Al-Quran. Qurannya cuman sampai di kerongkongan saja. Dan itu yang dikatakan sama Nabi, nanti akan datang satu zaman orang-orang membaca Al-Quran, Qurannya cuma sampai di batas kerongkongan. Artinya apa? Mereka tidak memahami Al-Quran, yamruqunal Islam. Mereka melepaskan ajaran Islam seperti lepasnya panah dari busurnya. Jadi baca Quran, hafal Quran, ngerti Quran, tapi tidak memahami makna Al-Quran. Kan banyak orang sekarang yang hafal Quran, pintar ngaji Quran, tapi sama saudaranya, kamu teh kafir, kamu teh musyrik, kamu teh bid'ah. Yang ngomong begitu teh orang ngerti Quran. Nah, ini contoh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini menjadi seorang gubernur di negeri Irak, ya, hafal Quran, tiap 3 hari menghatamkan Al-Quran, tapi dia bunuh 120.000 orang. Siapapun orang yang melawan dia, bunuh. Siapapun orang yang mengkritik dia, bunuh. Siapa orang yang menasihatin dia, penggal kepalanya. Masya Allah. Beliau menjadi gubernur yang zalim. Diceritakan di sini, ya, ada satu anak namanya Hatid Az-Zayyat. Ya.
ketika ulama tersebut berani menyuarakan kebenaran, Hajjaj mendengar ada namanya seorang ulama namanya Hatib. Ini orang agak berani menyuarakan kebenaran. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf memerintahkan untuk memanggil daripada Hatib tersebut. Dipanggil, dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Orang kalau sudah dipanggil sama Hajjaj bin Yusuf, ya selamat jalan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pulang selamat aja udah bagus. Kalau dipanggil Hajjaj bin Yusuf, orang udah tahu ini Hatib dipanggil, berarti pulang tinggal nama, wassalam. Panggil Hatib tadi. Ini saya lagi tunjukkan bagaimana ketegasan seorang ulama, bagaimana keberanian seorang ulama, bagaimana keistiqomahan ulama ketika dia menyampaikan kebenaran. Tadi kan ada sebelum itu kan ada pembahasan bahwasanya Nabi mengatakan afdhalul jihad kalamul haq inda sultanul jair. Sebaik-baiknya jihad adalah ketika dia menyampaikan kalimat yang hak kepada raja yang zalim. Kenapa? Itu dijadikan ukuran daripada kehebatan jihad karena risikonya berat. Kalau ngomong sama orang biasa, bisa. Tapi kalau ngomong sama raja, wah ini urusannya, ya. Nah ini Hatib ini dipanggil sama Hajjaj bin Yusuf, dihadapkan. Kemudian begitu ketemu, Hajjaj mengucapkan salam. Kemudian Hatib mengatakan kepada Hajjaj, sal ma badalaka, tanyalah apa yang engkau mau tanyakan kepadaku, kata Hatib. Fa inni ahadullah indal magam, demi Allah aku sudah berjanji di depan Ka'bah, katanya Hatib. Demi Allah aku sudah berjanji di depan Ka'bah, ada 3 hal yang aku janjikan di depan Ka'bah. Apa? Yang pertama, in su'iltu la asdukanna, kalau ada orang bertanya pasti aku jawab dengan kebenaran. Kalau aku jawab kebenaran kemudian aku mendapatkan musibah, la sabirna, aku akan sabar. Kalau aku selamat, aku akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kayaknya hati udah tahu diri nih. Makanya kalimatnya, tanya, saya akan jawab. Kalau saya lolos dari jawaban ini, ya, maka saya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau saya terkena musibah, saya diadab, maka saya akan bersabar atas perintah Allah. Baik. Kemudian begitu mendengar jawaban itu, apa dikatakan oleh Hajjaj? Di sini dikatakan, qala fama taqul fihi, hai Hatib, menurut kamu pendapatmu tentang aku bagaimana? Ini di depan raja yang zalim. Kira-kira kalau kita ditanyain gitu kumaha teh? Menurut kamu teh, aku ini seperti apa? Wow, kalau kita penjilat, oh kamu adalah raja yang baik, kamu adalah raja yang luar biasa, ya kan? Sebab ujungnya kalau kita nggak jujur, ya bahaya ini ya. Tapi Hatib sudah dikatakan di awal, saya akan katakan yang jujur. Saya akan katakan apa adanya, walaupun resiko apapun yang akan saya terima, saya siap. Saya tidak akan menjadi manusia penjilat. Saya tidak akan menjadi manusia pecundang. Yang baik saya katakan baik, yang tidak baik saya katakan yang tidak baik, yang salah saya katakan salah, yang benar saya katakan benar. Ketika ditanya apa pendapatmu wahai Hatib tentang diriku, apa jawabnya? Qala innaka min a'da'illahi fil ard tantahik maharima wa taqtulu bidhan. Kamu adalah manusia yang paling menjijikkan. Kamu adalah musuhnya Allah. Kamu telah melanggar aturan Allah. Kamu telah membunuh banyak manusia. Masya Allah. Ayo ngomong begitu berani teh? Ngomong sama RT nggak berani ente gitu? Ini sama raja, ini sama gubernur ini, yang tahu bahwa Hajjaj bin Yusuf sudah membunuh 120.000 orang. Salah dikit penggal. Tapi lihat Hatib. Begitu ditanya bagaimana pendapatmu tentang aku, dia katakan bahwa kamu adalah musuh Allah. Kamu telah melanggar perintah Allah. Kamu telah melakukan satu kebiadaban, melakukan satu perbuatan yang salah. Begitu dikatakan begitu,
Wah, namanya juga raja, naik darahnya naik. Kemudian dia perintahkan kepada para pecundangnya itu, dia perintahkan kepada para pembela-pembela raja yang ada di situ. Begitu mendengar jawaban itu, apa kata Hatib? Seret orang tersebut. Ya. Seret orang tersebut, siksa dia di depan mata saya. Masya Allah. Nggak nanggung-nanggung. Katanya Hajjaj, bagaimana cara menyiksanya? Kamu ambil bambu, belah tengahnya, tusuk dadahnya, buka dadanya lebar-lebar. Masya Allah. Lihat. Itu Hatib begitu mendengar jawaban Hajjaj, enggak bergerak senyum, enggak bergerak sedikit pun. Dia siap, kan di awal udah katakan, saya akan mengatakan yang hak. Kalau saya mendapatkan musibah, saya sabar. Kalau saya selamat, alhamdulillah. Nah, sekarang dia mendapatkan musibah, ya. Dibelah dari bambu tersebut, dari mulai dada sampai pusar dibelah, bahkan dicincang-cincang di depan rajanya tersebut, sehingga daging-daging itu berceceran. Bahkan nggak sampai di situ, ada tanda-tanda kehidupan. Apa kata Hajjaj? Seret dia ke pasar, biar orang-orang tahu kalau ada orang kurang ajar sama Hajjaj bin Yusuf, akan dipenggal. Masya Allah, ini hafal Quran, baca Quran, hatam Quran setiap 3 hari sekali deh. Masya Allah, ya. Singkat cerita dibawa ke pasar sampai orang melihat. Begitu sudah selesai penyiksaan tersebut, kelihatan sakaratul maut. Kemudian satu orang datang kepada Hatib mengatakan, "Hai Hatib, apa yang kamu inginkan di akhir usiamu ini?" Karena sudah mau meninggal. Hatib nggak minta banyak, beli aku air sedikit saja untuk membasahi kerongkonganku, karena sebentar lagi aku akan meninggal. Dikasih air, diminum, kemudian meninggal dunia. Tahu si Hatib ini siapa? Anak muda yang usianya 18 tahun. Anak muda yang usianya 18 tahun. Ketika membela sebuah kebenaran, ya itulah. Makanya orang menyampaikan kebenaran itu nggak mudah. Orang menyampaikan yang hak itu nggak gampang. Jangan sedikit dimusuhin, berhenti. Nah, difitnah dikit, berhenti. Enggak, terus. Apa yang kita terima ini masih enak-enak aja. Paling juga diomongin orang. Ya alhamdulillah, diomongin orang teh dosa kita habis gitu, benar gak? Ada orang ngomongin kita, omongin aja. Mau difitnah, fitnah aja. Ya, mau nggak suka aja. Ya, kita tetap aja. Cari ridhonya Allah, cari ridhonya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita cari. Ya, jangan pernah bergeming sedikit pun. Jangan pernah menghiraukan dengan cacian orang, dengan hinaan orang. Jangan, biarkan aja. Ya. Kita tidak boleh berhenti untuk menyuarakan kebenaran, tidak boleh berhenti. Ya, siapapun pelaku kedoliman, siapapun pelaku pengkhianatan, baik itu ayah kita, baik itu saudara kita, baik itu orang tua kita, baik itu guru kita, kalau dia melakukan kesalahan, luruskan, gitu loh. Nggak apa-apa, luruskan aja. Urusan diterima dan tidak itu bukan urusan kita, tapi kita sudah menyuarakan kebenaran, udah lepas tugas kita. Nanti di hadapan Allah teh udah lepas. Kenapa? Kita sudah menyampaikan kebenaran gitu. Jangan pura-pura tutup mata, pura-pura nggak tahu, ya. Walaupun resikonya setiap apa yang kita sampaikan pasti ada. Hidup ini ibadah Allah, semua ada resikonya. Semua ada risikonya. Nggak ada orang hidup nggak punya risiko. Orang baik ada risikonya. Orang jahat apalagi. Orang ibadah ada risikonya. Orang nggak ibadah ada risikonya. Orang seneng ngaji ada risikonya. Orang nggak seneng ngaji ada risikonya. Manusia. Nggak ada manusia yang tidak punya risiko. Apapun yang kita lakukan semua punya risiko. Baik itu yang baik maupun yang nggak, ada risikonya. Ya. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang lolos dari musuh. Mau baik, mau nggak baik, mau benar, mau bohong, dia tetap pasti ada musuhnya. Itu sudah manusia itu begitu, Nah, jadi kalau kita mau ngikutin manusia, enggak.
Ya, yang kita ikutin adalah aturan Allah. Jadi manakala apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah, udah jalannya terus jalan. Sebab apa? Kalau kita berjalan di jalannya Allah, nanti ketika kita meninggal, Allah akan berikan kenikmatan buat kita. Jadi jangan kita mempertahankan kehidupan dunia yang bersifat sementara, sementara akhirat ditinggalkan. Kan konyol yang begini. Kita ini hidup di dunia sementara. Bayangkan Hatib tadi yang disiksa oleh Hajjaj bin Yusuf, berapa jam dia disiksa? Mungkin 1 jam selesai, tapi setelah itu dia mendapatkan surganya Allah untuk selama-lamanya. Jangan kita mempertahankan yang 1 jam, akhirnya kita kurbankan surganya Allah. Ini salah. Kita ini manusia kadang-kadang memfokuskan diri berjuang untuk dunia, kita nggak sadar bahwa dunia ini bakal kita tinggalin, sementara yang akhirat yang selama-lamanya kita abaikan. Ini kan salah. Rebut yang abadi, tinggalkan yang tidak abadi. Pikirkan yang abadi, tinggalkan apa yang nggak abadi. Usahakan yang abadi, yang dicari itu, yang selama-lamanya itu yang kita rebut, bukan urusan dunia yang bersifat sementara dan pasti bakal kita tinggalin. Dunia ini bakal kita tinggalin. Rebut surganya Allah, rebut ridhonya Allah, rebut kenikmatan surga. Itu yang kita cari. Kenapa? Karena itu selama-lamanya selesai. Kita akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Jadi kalau orang yang berakal, dia akan merebut sesuatu yang bersifat abadi. Dia tidak terlalu menggubris untuk urusan-urusan dunia. Begitu juga dalam nilai ibadah. Begitu juga kita dalam ibadah. Ibadah di dunia itu sementara. Nggak lama kita ibadah di dunia. Jadi kita jangan mengatakan capek-capek. Berapa sih ibadah kita kok capek-capek teh? Emang kita sholat tahajud 100 kali? Emang kita sholat qobliyah ba'diyah teh 200 kali? Emang kita sholat duhanya teh 1000 kali? Duhanya kita cuma 2 rakaat. Itu pun kalau ingat. Tahajud 4 rakaat. Itu pun kalau bangun. Apa yang menjadikan berat itu apa? Dunia ini nggak berat buat kita, ya. Jadi jangan mengatakan, HP berat dunianya. Apa yang kita lakukan ini ringan-ringan sekali. Kalau kita jalankan istiqomah di dunia, kita dapatkan akhirat. Jadi dalam ibadah juga begitu. Jangan ada bahasa capek, letih, males. Apa? Mau hadir pengajian, males. Apa ini? Padahal dia tahu hadir pengajian teh ngelebur dosa, dapat pahala, diangkat derajatnya sama Allah. Kan begitu. Ya, tapi kadang-kadang kita ada halangan dikit, males. Ya, ada halangan dikit, nggak datang. Jangan begitu. Kalau toh dikatakan urusan dunia capek, capeknya seperti apa sih? Apa kita nggak pernah pikir? Kalau kita capek di dunia, paling capeknya nggak ada nilai. Tapi kalau capek di akhirat, ini yang repot, Pak. Urusannya sama malaikat Malik ini. Urusannya sama neraka jahanam. Jadi mending kalau kita lihat, ya Allah. Makanya di Quran dikatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal teh nyesel. Yang sudah meninggal, kita kan belum meninggal, jadi nggak tahu rasanya sih. Iya. Coba yang meninggal itu ngasih kabar. Wah. Yang meninggal di alam kubur ngasih kabar sama kita nih, orang tua kita, saudara kita, suami kita yang sudah meninggal di alam kubur, terus bangun bisikin keadaan di alam kubur. Kumaha kira-kira? Padahal Nabi udah kasih tahu sama kita nih. Nabi udah kasih tahu, Quran udah kasih tahu. Udah dikasih tahu bahwa keadaan di alam kubur itu begini, keadaan di neraka itu begini, keadaannya repot. Nah, makanya persiapkan kita punya bekal, persiapkan ibadah yang bagus, amal yang banyak. Apa tujuannya? Supaya nanti di alam kubur teh kamu bahagia. Itu yang di alam kubur, kalau boleh balik lagi mereka. Balik lagi, gotol lagi mereka. Kamu ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kita belum masuk ke liang kubur. Nah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Ibadah sing semangat. Ibadah kita ini sholat berjamaah, sholat naon teh. Kita ini kalau dibanding ibadah sama orang dulu teh, ibadah apa? Baca Quran juga jarang. Model kayak kita baca Quran. Kita ini ya Allah hatam Quran teh setahun sekali. Jujur aja, kalau orang-orang dulu teh 2-3 hari hatam, 2-3 hari hatam. Mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah. Kita ini
Gampang kan urusan akhiratnya digampangkan sama kita. Sholat berjamaah ya gara-gara masjid depan kita. Kalau jauh dikit malas kita.